Ya kalau sekarang kalau saya lihat industri kopi itu seperti industri fashion yang tiap beberapa waktu akan berubah dan terjadi penyesuaian di sananya gitu. Indonesia itu merupakan produsen kopi antara nomor 2 dan nomor 3, jadi tergantung dari antara Indonesia dan Kolombia. Dan untuk kopi Robusta pada saat itu Indonesia nomor 1 di dunia. Jadi secara total Indonesia nomor 2 atau nomor 3, tapi untuk kopi Robusta Fusion itu Indonesia nomor 1. Pada saat ini untuk Robusta sendiri Indonesia itu sudah turun peringkat ketiga, peringkat 1 Vietnam, peringkat 2 Brasil. Sedangkan untuk secara total itu sudah turun menjadi level 4 ke negara nomor 4. Itu kan jauh sekali penurunannya. Nah yang kita harapkan, saya kepengen paling enggak bisa mengembalikan reputasi Indonesia. Oke, mungkin kalau saya berkecimpung di industri kopi ini karena mungkin dari keluarga. Jadi saat ini berarti saya pada posisi generasi ketiga. Jadi mulai dari kakek yang pada waktu itu mulai dagang kopi di toko kecil, kemudian paman yang mulai mengembangkan ke industri, ada pengolahan kopi bubuk juga, kemudian kopi biji mensuplai ke industri dan pasar ekspor. Jadi pada waktu itu tahun 92 saya masih kuliah, pada waktu itu kebutuhan tenaga untuk di bagian pembukuan. Nah, pada waktu itu karena sesuai dengan jurusan saya akuntansi, jadi saya ditawarin untuk membantu melakukan pembukuan tersebut. Jadi saya bergabung, awal mulanya dia melakukan pembukuan di perusahaan tersebut. Jadi setelah bergabung saya lihat kok kita sebagai produksi kopi, tapi yang seperti untuk ekspor itu kita harus lewat Surabaya. Nah kenapa kok tidak lewat Semarang aja? Jadi pada waktu itu saya menawarkan bagaimana kalau pengembangan ekspor lewat Semarang aja. Jadi kemudian dari saya pegang dari pembukuan, saya mulai mempelajari bagaimana prosedur ekspor kopi. Nah tahun 93 kita mulai trial ekspor kopi dan mulai konsisten kita ekspor kopi itu mulai di tahun 94. Jadi setelah itu mulai berkembang dari perusahaan yang pada waktu itu merupakan masih perusahaan joint venture gabungan dengan pengusaha Surabaya. Kita mendirikan perusahaan sendiri yang namanya perusahaan PT Taman Delta Indonesia. Itu secara official tahun 95, tapi mulai operasional kita di tahun 96. Pada waktu itu kemudian mulai mengembangkan pasar ekspor, kita juga memperkuat pasar lokal. Maksudnya basis kita dari lokal, jadi kita tetap menjaga lokal. Nah dari sana kemudian karena kebutuhan produksi yang tidak mencukupi, itu membangun pabrik sendiri pengolahan. Jadi pada waktu itu mulai 96 kita operasional tempat baru. Saya belajar pada waktu itu mulai untuk ngawasin produksi. Jadi secara tidak langsung saya ngawasin produksi, bagaimana pengolahan kopi mulai dari bahan baku, kemudian gimana quality controlnya, kemudian size produksinya sampai menjadi produk jadi. Nah itu ya dari ekspor saya mulai belajar masalah itu, kemudian ya mulai pengembangan juga untuk marketing, karena pada waktu itu kita nggak ada marketing sendiri. Jadi dari sana produksi saya juga mempelajari marketing untuk lokal maupun ekspor. Tapi kebanyakan kemudian seiring dengan perjalanan waktu, saya kebanyakan untuk mulai menghandle untuk marketing ke ekspor. Nah dari sana kemudian pada tahun 2005 karena perusahaan melakukan konsolidasi, jadi pada waktu itu ada perubahan. Nah, mulai tahun 2005
itu secara tidak langsung saya ngoperasionalkan perusahaan itu. Jadi mulai dari finance semua operasionalnya saya yang handle sampai tahun 2017. Ya 2017 karena ada sedikit perbedaan pandangan saya kepengen untuk resign. Sekaligus saya juga kepengen mengembangkan usaha sendiri. Jadi official bulan Februari 18 saya mengundurkan diri dari perusahaan. Saya mendirikan perusahaan PT Sumber Kurnia Alam. Dari sana kemudian saya ketemu dengan anak dari salah satu pemilik kapal api. Nah, saya ditawarin untuk menghandle dan operasionalkan pembelian dan processing kopi Robusta untuk supply ke pabrik dan sebagian juga untuk ekspor. Nanti di sana kemudian saya juga terangkan kondisinya semua, tentang kondisi saya udah jalankan untuk perusahaan sendiri juga, karena dengan perusahaan keluarga saya sendiri yang saya kepengen juga pengembangan. Ya kemudian setelah ada beberapa kesepakatan ya udah kita berjalan. Jadi sampai sekarang saya handle untuk operasional perusahaan PT Sulut Jaya Abadi yang kopi Robusta. Kita ada 3 lokasi pemrosesan di Lampung, Temanggung, dan Jember. Itu. Dan di dalam sepanjang karir ini saya juga sempat mencari pengalaman, experience lah. Jadi tahun 2014 pada waktu itu, sebelumnya kalau itu ceritanya sebelumnya, tahun 2011-2012 pada waktu itu Indonesia mulai berkembang kafe-kafe. Pada waktu itu ada namanya Indonesia Barista Championship. Nah, di Indonesia Barista Championship pada saat itu kekurangan juri untuk juri pada waktu lomba-lombanya. Pada saat itu saya ditawarin untuk bergabung. Jadi mulai tahun 2012 itu saya mulai menjadi juri di event Indonesia Barista Championship. Nah, sampai tahun 2014 pada waktu itu nggak sengaja saya kan membantu juga mensupport pengembangan ABCD, sekolah kopi yang pertama di Indonesia. Konsepnya sederhana di Pasar Santa. Nah dari sana saya sama ownernya ABCD dikenalkan dengan sutradara film yang pada waktu itu dia sutradara itu mau aktor aktrisnya belajar mendetik tentang kopi karena dia mau bikin tentang film kopi yang kemudian kita ketahui namanya film Filosofi Kopi. Nah, dari sana si Chico Rio ke Semarang belajar lebih dalam tentang kopi. Waktu itu Chico Jericho sekitar 3 harian lah dia belajar tentang kopi lebih mendalam. Kemudian si Rio juga, kemudian si Juli juga. Nah dari sana suatu experience. Kemudian dari sana diajak juga membantu produser juga film Filosofi Kopi yang kedua. Kemudian juga Keluarga Cemara itu juga yang pertama. Jadi ya itu sedikit di luar yang hal-hal kopi lah, ya cuma cari experience lah. Kemudian di film Filosofi Kopi 1 itu karena saya lihat dia kan ada potensi untuk bisnis kopi berkembang. Pada waktu itu kedai kopi yang ada untuk syuting film saya usulkan untuk dikembangkan jadi kedai kopi, sekalian kenapa nggak dibuka. Dan pada waktu itu kita iseng-iseng dibuka dan hasilnya cukup memuaskan, yang kemudian berkembang ke beberapa kedai itu. Nah, itu mungkin sekilas karir tentang saya secara garis besar itu. Tentunya masuk industri kopi itu kan tentunya secara pertama secara nggak sengaja aja kan diajak paman kan. Nah, kemudian kenapa kok saya tertarik untuk di sana? Karena pada waktu itu kita banyak ekspor kopi dan ekspor kopinya terbanyak itu ke negara Jepang. Nah kita tahu sendiri
negara Jepang itu merupakan suatu negara yang modern, tapi dengan nilai tradisional yang masih terjaga. Jadi pada waktu itu saya berpikiran, oke, kalau saya bisa bertahan di perusahaan paman keluarga ini di industri kopi, pada suatu saat saya pasti akan ke Jepang. Dan akhirnya benar, setelah 7 tahun saya ke Jepang. Pada waktu itu ada konferensi kopi specialty yang pertama dan ada event kopi specialty lah. Nah, kemudian saya ke sana bisa belajar lebih mendalam tentang industri kopi. Jadi di Jepang sendiri banyak hal-hal yang saya pelajari. Bagaimana standarisasi kopi yang benar, kemudian pengolahan kopi bagaimana semuanya, bagaimana mereka sebagai negara yang tidak ada industri kopi tapi industri kopinya jauh berkembang. Nah, di industri kopi sendiri itu suatu hal yang agak unik lah. Kenapa? Karena hal yang kita rasakan, kita alami itu bukan suatu yang monoton. Kalau di industri lain mungkin suatu hal berjalan secara tetap monoton begitu saja. Tapi di industri kopi itu kondisi yang bisa berubah. Kita nggak lihat aja, nggak hanya di hulunya di kopi bijinya, tapi di hilirnya juga berubah. Nah, ini yang mungkin yang saya pernah sekali baca tulisan, ada orang yang nulis di sana bahwa orang yang masuk industri kopi tidak akan bisa keluar dari industri kopi. Nah, karena dia suatu tren yang berubah. Yang dulu kita ngomong salah tentang misalnya processing, saat ini bisa menjadi benar. Nah, itu yang hal yang orang akhirnya jadi suatu tantangan. Jadi kita harus menyesuaikan kondisinya. Ya kalau sekarang kalau saya lihat industri kopi itu seperti industri fashion yang tiap beberapa waktu akan berubah dan terjadi penyesuaian di sananya itu. Gini, kalau sekarang visi dan misi saya itu saya kepengen membalikan paling nggak kejayaan kopi Indonesia. Pertama kali saya masuk di industri kopi tahun 90-an, Indonesia itu merupakan produsen kopi antara nomor 2 dan nomor 3. Jadi tergantung dari antara Indonesia dan Kolombia. Dan untuk kopi Robusta pada saat itu Indonesia nomor 1 di dunia. Jadi secara total Indonesia nomor 2 atau nomor 3. Tapi untuk kopi Robusta Fusion itu Indonesia nomor 1. Pada saat ini untuk Robusta sendiri Indonesia itu sudah turun peringkat ketiga. Peringkat 1 Vietnam, peringkat 2 Brasil. Sedangkan untuk secara total itu sudah turun menjadi level 4 ke negara nomor 4. Itu kan jauh sekali penurunannya. Nah, yang kita harapkan, saya kepengen paling enggak bisa mengembalikan reputasi Indonesia. Itu harapan saya. Kemudian juga saya kepengen itu membantu di petani kopi. Kenapa? Karena kita di industri kopi itu di bagian hilirnya itu sudah berkembang dan tidak ada isu. Tapi di hulunya itu banyak hal yang dilupakan oleh orang. Dan di Indonesia sendiri itu petani dia berjalan ala kadarnya. Jadi inilah hal yang tantangan gimana saya bisa membantu dan mengembangkan petani kopi itu sendiri. Yang sekarang kita kepengen itu gimana meningkatkan produktivitas petani kopi. Dengan produktivitas yang meningkat, akhirnya petani itu bisa sejahtera. Jadi itu mungkin yang untuk saya kepengen dalam beberapa tahun ini untuk bisa saya wujudkan itunya. Nah, untuk menjalankan itu memang sudah saya lakukan beberapa langkah dengan bantuan lah dari perusahaan juga. Yang kita lakukan sekarang itu secara tidak langsung kita sekarang melakukan namanya pendampingan. Jadi kita di daerah Lampung Barat itu kita melakukan pendampingan ke petani-petani muda. Kita berikan pengetahuan, kita lakukan praktek lapangan, bagaimana bisa meningkat produktivitas. Nah, kenapa kita tarik
petani-petani muda ini. Karena generasi muda ini biasanya dia lebih open minded. Dia bisa menerima perubahan yang terjadi. Paling mudah itu masalah pemangkasan atau pruning. Kalau generasi tua, kita ngomong kopi itu harus dipangkas dan harus dipangkas, mereka merasa sayang. Kenapa? Karena masih ada di ujungnya tuh 2 atau 3 nok untuk produksi kopi. Tapi sebenarnya ini juga sudah nggak maksimal. Kenapa ya di belakangnya dia udah nggak ada kopinya. Jadi yang benar kalau setelah panen itu dahan-dahan yang seperti itu, ranting itu harusnya dipotong. Biar dahan-dahan yang baru yang tumbuh yang bisa hasilnya maksimal. Dan itu yang kita berikan pendampingan gimana caranya secara langsung ke petani. Itu kita udah lakukan mulai tahun sekitar 2019. Selain itu kita juga adakan itu namanya APKR, apresiasi petani kopi Robusta. Jadi itu kita adakan gimana kita melakukan apresiasi terhadap produk yang dihasilkan oleh petani itu sendiri. Kopi yang terbaik kita adakan lelang agar petani bisa mendapatkan pendapatan lebih. Sekarang tahun ini untuk apresiasi kopi petani Robusta ini itu kita tingkatkan tidak hanya di kopi bijinya, tapi kita juga lakukan penilaian terhadap lomba kebunnya juga. Kemudian bagaimana petani itu sendiri ada inisiatif untuk melakukan hal-hal yang baru yang bisa meningkatkan produktivitas. Jadi di sini kita harapkan dengan event-event itu petani bisa lebih sadar bahwa sebenarnya untuk bisnis kopi lebih ke hulunya masih ada potensi. Target kita dalam beberapa tahun ke depan di atas tahun 2025 itu di daerah yang kita bina itu bisa memproduksi minimal 2 ton kopi biji yang sebelumnya hanya produksi antara 1 ton sampai 1,2 ton. Itu target yang kita lakukan itu. Sekarang kalau kan kita lihat zaman sekarang dengan zaman saya dulu udah berbeda. Jadi petani sekarang dia lebih terbuka dan lebih mudah akses informasi. Jadi sebenarnya dengan informasi ini kita kan harus bisa memisahkan mana yang benar mana yang salah. Nah ini kita coba melakukan, dia dapat informasi, kadang-kadang mereka tunjukkan ke kita. Kita pilih, ini jangan, ini yang benar, ini boleh lakukan. Jadi kita tidak lebih melakukan pendampingan. Mereka yang punya ekspresi, mereka yang apa yang mereka pikirkan, sesuatu yang baru itu yang kita terima. Jadi di sini kita harapkan dalam beberapa tahun seperti di perkebunan itu akan ada metode-metode yang baru yang sebelumnya tidak kita pikirkan sama sekali. Itu. Nah, sedangkan untuk kita di dalam operasionalnya perusahaan itu kita juga sekarang cenderung memakai generasi yang muda. Kenapa? Karena generasi yang muda itu untuk jangka panjangnya itu masih lebih banyak kesempatan. Jadi kita proporsinya itu yang muda itu sekitar pasti kita ambil di bawah di atas 50%. Jadi kita targetnya, jadi kalau kita sekarang di operasional seperti di dalam perusahaan sendiri itu average usia staf kita itu di bawah 30 tahun. Dan kita biasanya siapkan juga kader-kader yang baru untuk selanjutnya. Dan kita tidak membatasi misalnya mereka ada kesempatan mereka mau bergerak sendiri atau bagaimana, itu kita berikan kesempatan. Jadi saya lebih banyak learning by doing seperti yang saya lakukan dulu masalah industri kopi, bagaimana menguji cita rasa kopi kan nggak ada.
Saya belajarnya learning by doing aja begitu semuanya. Semua melakukan hal yang sama. Jadi kita lakukan learning by doing. Masa kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Di industri kopi itu sendiri tidak bisa kita lakukan seperti matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2, belum tentu. 1 tambah 1 bisa jadi 3, bisa 4, bisa 5, atau kembali ke 0 kalau gagal. Nah, ya, tapi memang semuanya nggak bisa diperhitungkan seperti matematika. Kalau seperti laporan keuangan harus tetap sesuai dengan aturan yang ada. Tapi di sini seperti kita ngomong di produksi misalnya ada kesalahan, kita akan melakukan evaluasi. Kesalahan ini bagaimana? Gimana kita cara perbaikannya? Nah, ini yang kita lakukan selama ini. Kita harapkan sih pelan-pelan semua semakin berkembang dan ada ide-ide yang baru. Itu semua. Gitu. Gini, kan saya sering juga melakukan penyuluhan ke daerah. Jadi di penyuluhan ke daerah ini, itu yang paling mudah kan saya ketemu petani yang generasi tua, yang generasi ya udah berumur lah. Nah kan saya juga kasih tahu ke mereka, Pak, kalau Bapak seperti anak-anaknya nggak dipersiapkan untuk kedepannya, siapa yang akan melanjutkan usaha Bapak? Ya kan. Nah jadi saya motivasi ke orang tuanya juga, harapannya mereka juga sadar anaknya jangan paksa kerja di kota. Nah, kemudian kita juga berikan edukasi bahwa kalau misalnya petani itu sukses, bukan tidak mungkin bisa mendapatkan lebih yang di kota. Nah itu yang kita ajarkan ke orang tua. Nah kemudian yang muda, paling muda, ya udah kita ajak kesadarannya lah. Gimana mereka ada lahan dari petani orang tuanya, mereka bisa dapatkan hasil yang maksimal. Itu simpel. Jadi kalau kita secara push itu pasti akan susah. Jadi kita koordinasi aja. Jadi kalau pertemuan kita non formal, kita nggak pernah pakai gedung pertemuan. Kita kalau pertemuan itu ngopi langsung di kebun sambil makan makanan kecil, snack atau small ke bawah, sambil gimana praktek secara langsung. Jadi mereka juga nggak, sekarang juga mereka ngomong nggak usah banyak teori Pak, teori kadang-kadang susah, tapi kalau mereka udah praktek dan mereka akhirnya merasakan, itu otomatis sekarang dengan sosial media apa semua itu kan cepat menyebar dan itu udah dampak sih. Jadi petani-petani yang berhasil yang udah tahun ini bisa sampai 2 ton 3 ton itu mereka selfie bikin video sendiri dan mereka sebarkan ke teman-temannya. Kan itu paling mudah daripada kita datangin satu persatu, itu akan capek dan makan biaya. Nah dengan ini kesadaran sendiri, dan orang kan akan lebih percaya dengan orang yang udah praktek daripada saya yang ngomong. Kan saya juga memang saya ada teori, tapi kan memang untuk praktek saya nggak pernah jalankan praktek tersebut gitu.